Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Prodi Keperawatan yang beranggotakan Dia Restu Saira Sindiargo, Jihan Mutia, Nur Hovifah, saya sendiri sebagai moderator jalannya wawancara, Salsa Nabila dan Syafira Salsabila. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada tenaga medis yang bertugas menjadi relawan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Wawancara ini topiknya mengenai COVID-19. Di sini kita sudah terhubung dengan salah satu tenaga medis di Wisma Atlet, yaitu Kak Nur Rahman, yang kebetulan sedang bertugas di sana. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Ya, perkenalkan saya Salsa Nabila, dan di sini saya dan rekan-rekan teman-teman saya dari Universitas Binawan. Maksud kami mengadakan Zoom ini adalah untuk mewawancarai Kak Nur mengenai COVID-19. Apakah Kak Nur bersedia? Ya, saya siap. Baik, langsung saja ke pertanyaannya yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Jihan Mutia. Untuk Jihan Mutia, saya persilakan. Baik, terima kasih Salsa Nabila. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana bisa virus COVID-19 diketahui pada seseorang tanpa gejala? Apakah kita yang sampai saat ini dalam keadaan sehat, rentan bahkan terinfeksi COVID-19 tanpa kita sadar? Ya, jadi itu karena takut, jadi kadang takut itu wajar. Jadi kita lebih waspada untuk mematuhi kesehatannya. Tapi terlalu takut itu bahaya karena bisa menyebabkan imun kita tuh bisa menurun. Ya, jadi harus bisa senyum karena dengan senyum tubuh kita tuh mengeluarkan hormon yang endorfin yang akan mengakibatkan perasaan tubuh. Ya, jadi kita harus menjaga mata, hidung, mulut, karena semua itu tempat masuknya tuh termasuk virus. Itu saja yang bisa dicegah ya. Selain itu jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, olahraga dan makan makanan yang sehat. Itu saja yang dapat kalian lakukan agar tidak terlalu cemas dengan penyakit ini, karena cemas bisa mengakibatkan imun kita tuh menurun. Ya, itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya akan dibacakan oleh Salsa Nabila. Mereka buat pertanyaan selanjutnya, seberapa kuat sih virus COVID-19 ini sehingga virus COVID-19 ini bisa menjadi pandemi? Kenapa pandemi? Jadi itu coronavirus ini biasa disebut sebagai novel coronavirus, yang artinya tuh materi genetik dari virus ini baru, yang sangat mengejutkan karena pada saat awal kita belum tahu sifatnya, yang ternyata virus ini tuh sangat cepat menyebar dengan mudah dan gak. Nah, biasanya kita baru aware terhadap penyakit kalau sudah ada gejala. Saat kita nggak ada gejala dan merasa sehat, disitulah kita bisa menularkan virus kepada orang lain. Virus ini juga bisa menyerang organ yang sangat penting di tubuh kita, yang terdapat di saluran pernapasan dan organ lain. Makanya dampak dari virus COVID ini sangat menakutkan. Ya, contohnya tuh seperti orang yang memiliki penyakit komorbidan atau penyakit bawaan seperti ya diabetes, jantung, kanker, dan penyakit tua yang menyebabkan komplikasi. Ini tuh sangat membahayakan. Nah, saat virus ini ada di Wuhan, seorang juga pernah traveling Wuhan, dan terjadilah penyebaran lintas negara. Oh, berarti yang membuat virus ini menjadi pandemi karena gampang menyebarnya. Ya, saat itu virus ini juga dapat bertahan dalam beberapa kondisi, bisa menyebar melalui air, atau virus ini dikatakan terbang di udara, dan virus ini mati jika sudah 14 hari. Ya, jadi beberapa sifat ini menyebabkan dampaknya menjadi pandemi. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafira.
Jika seseorang sedang mengidap penyakit COVID-19, apakah COVID-19 itu akan terulang lagi? Virus akan berulang. Oke, sangat menarik pertanyaannya. Ya, memang beberapa ahli juga sedang meneliti dari beberapa kasus. Ya, ada beberapa orang yang sudah sembuh. Dan setelah dicek lagi, ternyata kambuh lagi. Namun, kabar baiknya, tubuh kita sudah membentuk imun yang sudah terbentuk sehingga kita mempunyai daya tahan tubuh yang cukup. Jadi, walaupun beberapa kasus menyatakan bahwa ada lagi virusnya, tetapi tidak bergejala dan tidak berdampak karena kita punya imun yang cukup. Jadi, seseorang yang terkena COVID itu bisa terulang kembali, tetapi imunnya sudah terbentuk ya? Jadi, untuk beberapa kasus yang menyatakan bahwa virus ini berulang kembali, kita nggak tahu apakah itu virus kambuh lagi atau virusnya dari luar. Yang pasti tubuh kita sudah memiliki imun yang baik untuk melawan virus ini. Jadi tetap harus physical distancing dan patuhi protokol kesehatan. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ya baik Kak Nur, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Zoom ini. Semoga virus COVID-19 ini segera berakhir dan para tenaga medis diberi kesehatan di sana dalam menghadapi pasiennya. Ya, terima kasih. Semangat ya Kak untuk dinasnya. Semangat. Semangat. Terima kasih Kak Nur. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Langsung saja ke narasumber yang kedua. Di sini sudah bergabung yaitu Kak Maulana. Halo Kak. Ya, Kak Maulana ini adalah seorang relawan dari Rumah Sakit Darurat COVID-19, tepatnya di Wisma Atlet. Kak Maul, di sini kita semua mengadakan Zoom ini tujuannya untuk mewawancarai Kak Maul mengenai penyakit COVID-19 ini. Apakah Kak Maul bersedia? Siap, bersedia. Ya, baik. Langsung saja ke pertanyaannya yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dia Restu Sindiargo. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang ke-1 yaitu, siapakah yang sangat beresiko terpapar virus COVID-19? Yang sangat beresiko ya. Untuk yang sangat beresiko itu lebih mudah terpapar lansia sih sebenarnya. Karena menurut data itu dari 5-10% itu sangat berat kematian itu pada lansia. Dan 60% itu dengan gejala yang berbeda dan 40% itu tanpa gejala. Karena lansia itu lebih daya tahan tubuhnya tuh lebih rentan dan seperti itu. Lebih rendah daya tahan tubuhnya. Lanjut, pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan mengenai vaksin COVID-19? Untuk vaksin disarankan setiap ini divaksinasi ya. Karena itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh sih sebenarnya. Dari vaksin itu ada beberapa jenis vaksin. Ada vaksin Sinovac dan vaksin CoronaVac. Setiap individu dilakukan vaksin sebanyak 2 kali. Kenapa harus 2 kali, Kak? Iya, karena untuk vaksin yang pertama tuh kita disuntikan dengan bakteri virus corona yang sudah dilemahkan. Dan yang kedua tuh baru untuk daya tahan tubuh kita. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya, pada orang yang sehat, banyak yang parno karena adanya COVID-19. Jadi setiap aktivitas gelisah. Bagaimana cara menghilangkan rasa gelisah seperti itu? Untuk yang sehat ya sangat bisa ya, karena corona itu lebih sangat bisa karena virus itu bisa menyerang semua individu manusia ya, setiap daya tuh tergantung gimana daya tahan tubuhnya masing-masing. Untuk merasa menghilangkan rasa cemas itu ya lebih sering-sering menjaga kebersihan sih, sama bersering olahraga, mengisi waktu dengan olahraga seperti itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Khofi. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapannya mengenai kasus COVID terbaru ini, yaitu COVID B117? Ya, untuk virus yang baru-baru ini booming ya, baru-baru ini kalau tidak salah itu, sebenarnya tidak usah terlalu khawatir. Virus ini tidak beda jauh dengan COVID yang sebelumnya. Cuma untuk B117 ini lebih mudah menular, lebih mudah ditularkan kepada orang lain gitu, lebih mudah menular. Untuk pencegahannya bisa divaksin sama kok dengan vaksin Sinovac atau CoronaVac. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kita move on ini dari penyakit COVID-19. Sekarang saya sendiri pengen tahu gimana sih Kak kegiatan Kakak selama berada di Wisma Atlet. Pasti beda banget kan sama kalau kerja di luaran situ. Untuk aktivitas ya, seperti pada umumnya ya, bangun tidur mungkin membersihkan diri kayak gitu. Sarapan, dianjurkan sih sebelum bertugas tuh makan dulu ya. Baru kita ke ruang ganti APD. Untuk ganti APD itu menukarkan kartu identitas kita masing-masing. Jadi setiap relawan tuh dikasih kartu identitas untuk menukar APD. Langsung ke divisi tugasnya masing-masing. Setelah melakukan tugas kita ada dekonstasi itu. Sudah melakukan tugas. Untuk dengan sudah kita kerja di sana juga disediakan kayak fasilitas olahraga gitu, fasilitas hiburan lain seperti tempat biliar, tempat karaoke, untuk mencegah kejenuhan kita di sana sih sebenarnya disediakan itu. Ya, mohon maaf Kak, kalau untuk gedungnya kesehatan itu digabung atau gimana? Untuk tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan kita digabung semua. Cuma yang dibedakan itu tempat penginapan antara laki-laki dan perempuannya mungkin. Gitu. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kak, gimana? Kenapa bisa milih jadi relawan COVID di sana? Untuk memilih jadi relawan di sana ya, awalnya tuh penyakit COVID itu sebuah tanda tanya besar ya buat saya pribadi sendiri. Ingin cari tahu kebenarannya dan ingin bersosial gitu, maksudnya jadi yang salah satu yang berguna lah dari sebuah wabah atau musibah ini. Ya saya mencoba mengikhlaskan diri untuk terjun langsung ke lapangan, jadi garda terdepan seperti itu. Bersama rekan-rekan teman dari
teman main sih sebenarnya ya. Ada panggilan juga, panggilan diri gitu loh, masuk ke sana. Dan gimana dari teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Mau nanya deh, kan kakaknya jadi relawan itu kira-kira ada rasa kayak cemas gitu gak sih pas lagi di sana, terus nanti pulang ke rumah? Gimana maksudnya? Maaf. Maksudnya kan kakak kan jadi relawan di sana, terus pas lagi di sana tuh ada rasa cemas gak nanti pas abis, kan ini kakak lagi di rumah, jadinya dari Wisma Atlet ke rumah itu kira-kira ada perasaan cemasnya gitu gak? Mungkin awalnya ya pasti rasa cemas tuh ada karena sebuah wabah penyakit kan, dan menurut berita yang beredar pun, yang di media pun itu cukup mengkhawatirkan. Jadi rasa cemas pun ada kan. Cuma gimana masing-masing menanggapinya aja sih, membawa perihal penyakit ini gitu loh. Dan nggak lupa cara pencegahan kita untuk inilah, buat diri kita juga. Di sana juga setiap relawan tuh disediain vaksin ya. Divaksin juga, setiap mau pulang pun harus rapid test gitu. Baik, sepertinya cukup, Salsa. Ya, cukup, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ya? Ya, untuk Kak Maul, makasih banyak waktunya sudah mau menyempatkan diri untuk Zoom bersama kita semua. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan para tenaga medis ataupun non-medis diberi kesehatan, keselamatan selama bekerja di sana. Terima kasih Kak Maul, sekali lagi. Semangat! Makasih Kak Maul. Iya, sama-sama. Salam pejuang negatif. Salam.